Duet idaman STY terbentuk, Creoli Ragnar dan Ole Romeni makin nyata. Senggol timnas Indonesia, Vietnam banggakan Piala AFF. Singgung performa, media Australia viralkan timnas Indonesia. Daftar top assist punggawa Garuda sepanjang 2024. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Daftar top assist punggawa Garuda sepanjang 2024. Tahun 2024 ini timnas Indonesia telah menjalani serangkaian pertandingan. Hal ini mengantarkan pemain keturunan Nathan Juan untuk menempatkan namanya dalam jajaran top assist timnas Indonesia tahun 2024. Ya, sejak proses naturalisasi rampung awal tahun ini, Nathan langsung mendapatkan tempat di skuad Garuda. Ia mencatat debut saat timnas Indonesia menjamu Vietnam di Jakarta pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret lalu. Penampilannya pun begitu menjanjikan. Ia mampu memenuhi ekspektasi walaupun ditempatkan di berbagai posisi seperti bek tengah hingga gelandang bertahan sampai dengan posisi asli bek kiri. Pada pertandingan keduanya untuk timnas Indonesia, pemain 23 tahun ini pun mencatatkan assist pertamanya untuk Merah Putih, yakni saat bertandang ke markas Vietnam. Pemain Swansea City ini pun kemudian menambah torehan 2 assist pada pertandingan lainnya, yaitu di laga lawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia pun kini tercatat sebagai pencetak assist tertinggi timnas Indonesia sepanjang 2024 ini, yakni sebanyak 3 kali. Di bawah Nathan ada Tom Haye dengan 2 assist di timnas Indonesia. Sama seperti Tom Haye, pemain yang juga mencatat 2 assist adalah Ragnar Oratmangun. Lalu masih ada 3 pemain lain yang menyumbangkan masing-masing 1 assist untuk timnas Indonesia sepanjang 2024 ini. Mereka adalah Ivar Jenner, Pratama Arhan, dan Doni Tripamungkas. Itu artinya ada total 10 assist yang ditorehkan oleh pemain besutan Sintayong. Jumlah itu adalah separuh dari 20 gol timnas Indonesia tahun ini di berbagai ajang resmi. Itu artinya ada 10 gol lainnya yang berasal dari bola mati atau skema lain seperti kemelut hingga blunder lawan. Singgung performa, media Australia viralkan timnas Indonesia. Salah satu media Australia The Roar menyoroti performa timnas Indonesia jelang menghadapi Socceroos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, duel timnas Indonesia versus Australia ini bakal dilangsungkan di markas Socceroos, yakni Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Sebelumnya, skuad Garuda dan Socceroos sudah saling bentrok dalam pertemuan leg pertama di ajang tersebut pada 10 September 2024. Dan hasilnya tim besutan Sintayong yang bertindak sebagai tuan rumah mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Menjelang pertemuan tahun depan, salah satu media Australia yakni The Roar pun menyoroti kegagalan timnas Indonesia, yakni di ajang Piala AFF 2024 yang tersingkir lebih awal. Menurut media tersebut, skuad Garuda mayoritas diperkuat pemain muda di Piala AFF 2024 tampil mengecewakan. Padahal, menurut mereka beberapa pemain kunci dari kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibawa seperti Marcelino hingga Asnawi pun juga tidak bisa mendongkrak permainan tim. Bahkan The Roar menyebut pemain senior di timnas Indonesia tersebut performanya buruk. Di sisi lain, apa yang disampaikan media Australia itu tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, semua pihak mengetahui STY menjadikan Piala AFF sebagai wadah, yakni untuk membuka jam terbang kepada pemain-pemain bidikannya untuk persiapan ajang-ajang internasional yang lebih diprioritaskan. Maka dari itu, skuad Garuda turun dengan mayoritas pemain debutan di level senior. Evaluasi memang perlu dilakukan, namun apresiasi juga harus diberikan untuk para pemain muda yang telah berjuang. Senggol timnas Indonesia, Vietnam banggakan Piala AFF. Meski langkah timnas Indonesia sudah terhenti di Piala AFF 2024, namun drama-drama yang terjadi masih seringkali disangkut pautkan dengan pasukan STY. Kali ini bukan hanya menyinggung timnas Indonesia, media Vietnam pun membuat cocokologi bahwa Golden Star akan juara Piala AFF 2024 usai Thailand takluk dari Filipina.
Cocok logi itu dibuat media Vietnam setelah Thailand secara mengejutkan tumbang dari Filipina dengan skor 1-2 di leg pertama semifinal. Kekalahan Thailand ini pun membuat salah satu media Vietnam Soha VN terkesan optimis Vietnam akan menjadi juaranya. Terlebih, skuad The Golden Star Warriors berhasil menaklukkan Singapura dengan skor 2-0 pada leg pertama. Situasi itu pun membuat Soha dan VN pun kemudian mencocok-cocokkan bahwa Vietnam diuntungkan untuk menjuarai Piala AFF edisi kali ini, sama seperti edisi 2018. Pasalnya, menurut media Vietnam, ada beberapa kesamaan situasi yang dialami oleh Vietnam. Piala AFF 2024 berlangsung dengan banyak fitur utama yang sangat mirip dengan Piala AFF 2018. Turnamen di mana Thailand tersingkir dari semifinal dan Vietnam dinobatkan sebagai juara. Tulis media tersebut. Sebagai informasi, Piala AFF 2018 sendiri menjadi turnamen yang tak terlupakan bagi The Golden Star Warriors arahan pelatih Park Hang-seo. Saat itu Vietnam berhasil memenangkan kejuaraan Asia Tenggara itu untuk kedua kalinya setelah 10 tahun menunggu. Berkaca dari edisi 2018 itu, Soha pun membeberkan persamaan Piala AFF 2024 yang mereka harapkan bisa kembali mencapai puncak kejayaan negaranya. Saat itu pula timnas Indonesia juga menjadi rival Vietnam, tidak kuat dan harus tersingkir, sama seperti pada Piala AFF 2024 itu. Kesamaan itu juga yang menjadi sorotan Soha, mereka menilai skuad Garuda tidak istimewa dan tidak kuat. Duet idaman, STY terbentuk, Rioni Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni makin nyata. Timnas Indonesia terus memperkuat armadanya, salah satunya dengan proses naturalisasi oleh Romeni. Romeni sendiri diketahui saat ini tengah menjalani proses naturalisasi bisa memperkuat lini serang skuad Garuda dalam sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Ketum PSSI Erick Thohir memiliki target agar Ole Romeni dapat menjalani debut bersama skuad Garuda pada Maret mendatang. Dengan demikian, reuni dua mantan pemain klub Nijmegen Eredivisie akan tersaji. Kala timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Maret 2025. Sebenarnya debut Ole Romeni sendiri kemungkinan besar terjadi ketika Indonesia menghadapi Australia. Akan tetapi Ragnar sendiri tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Australia karena akumulasi kartu kuning. Sebagai informasi, Ole dan Ragnar sendiri sempat menimba ilmu bersama ketika usia remaja di klub Nijmegen sekitar tahun 2017. Di beberapa wawancara dengan media, Ragnar pun sempat bercerita beberapa kali untuk membujuk Ole untuk membela timnas Indonesia. Namun pada saat itu, sang pemain masih memerlukan waktu. Namun kini Ole bahkan sudah menonton langsung timnas Indonesia secara langsung. Itu terjadi saat ia datang ke Jakarta saat timnas Indonesia menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentu saja, kedatangan Ole ke Jakarta pada bulan November itu bukan hanya sekedar ingin menonton skuad merah putih, melainkan juga mengurus kelengkapan berkas untuk perpindahan kewarganegaraan Indonesia. Ole yang berposisi sebagai wing kanan dan wing kiri ini pun akan menjadi tambahan amunisi baru untuk lini depan timnas Indonesia. Tentu ini kabar yang sangat menggembirakan untuk fans Garuda. Sebab selama ini Ole Romeni yang ditunggu-tunggu fans Garuda untuk naturalisasi selain Missy Legers dan Kevin Dix yang sudah lebih dulu jadi bagian skuad timnas Indonesia.